populasi dan sampel. Populasi dan sampel merupakan istilah yang sering dipakai dalam bidang penelitian. Dalam penelitian, populasi dan sampel merupakan objek yang akan dijadikan dasar penarikan kesimpulan suatu penelitian. Untuk membuat kesimpulan terhadap populasi, para peneliti cukup menguji sampelnya dengan catatan populasinya benar-benar homogen. Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti atau diukur. Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diolah untuk mendapatkan kesimpulan terhadap populasi. Saya akan melanjutkan materi kedua. B. Peluang dan frekuensi harapan. A. Ruang sampel. Untuk mendapatkan pemahaman tentang ruang sampel yang mungkin terjadi dari suatu percobaan atau kejadian, perhatikan ilustrasi berikut. Misalkan, dalam satu kantong terdapat satu bola berwarna kuning K, satu bola berwarna hijau H, dan satu bola berwarna merah M. Jika diambil satu bola dari kantong itu secara acak, maka kemungkinan bola yang terambil adalah bola berwarna kuning, hijau, dan merah. Apabila S semua kemungkinan hasil, maka S sama dengan K, H, M, dan NS sama dengan 3. Jika dari dalam kantong di atas dikeluarkan dua bola, maka ruang sampelnya adalah S sama dengan KM, KH, MH, dan NS sama dengan 3. Baiklah, saya akan melanjutkan membacakan materinya. Himpunan semua hasil disebut ruang sampel S, dan setiap unsur dalam ruang sampel disebut titik sampel atau titik contoh. Jadi, berdasarkan peristiwa di atas, dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, ruang sampelnya S atau KHM, dan titik sampelnya adalah KHM. 2. Ruang sampelnya S, KM, KH, MH, dan titik sampelnya adalah KM, KH, dan MH. Baik, selanjutnya peluang. Peluang kejadian A adalah banyak hasil yang diharapkan dibanding banyaknya hasil yang mungkin terjadi. Secara matematis, peluang kejadian A dinotasikan sebagai PA dan dirumuskan sebagai PA sama dengan NA per NS, dengan NA adalah banyaknya titik sampel yang diharapkan, sedangkan NS adalah banyaknya ruang sampel. Selanjutnya, contoh 2. Satu dadu dilempar, hitunglah peluang muncul mata dadu ganjil. Jawaban, kejadian A sama dengan muncul mata dadu ganjil. A sama dengan 1, 3, 5, dan NA sama dengan 3. Ruang sampel S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan NS sama dengan 6. Jadi, PA sama dengan NA per NS sama dengan 3 per 6 sama dengan 1/2. Pembilang dan penyebut sama-sama dibagi dengan 3 sehingga menghasilkan 1/2. C. Kirasan nilai peluang. Jika A sama dengan kurung kurawal, peluang kejadian A yang pasti terjadi adalah PA sama dengan 1, dan peluang kejadian A yang mustahil terjadi adalah PA sama dengan 0. Dengan demikian, nilai peluang suatu kejadian adalah di antara 0 dan 1. Jika S adalah ruang sampel dari suatu percobaan, A adalah suatu kejadian, dan P adalah suatu fungsi peluang, maka PA adalah peluang kejadian A yang bernilai nyata jika memenuhi 3 sifat berikut. Yang pertama, 0 lebih kecil P, A lebih kecil 1 untuk setiap kejadian A. Kedua, PS sama dengan 1. Dan yang ketiga, PA gabungan B sama dengan PA tambah PB. Untuk A dan B, dua kejadian saling lepas, atau A iris B sama dengan kurung kurawal. Lanjut,
Bagian D. Frekuensi harapan. Jika satu dadu dilempar sebanyak 60 kali, maka peluang munculnya mata dadu 2 adalah 1/6. Dengan peluang 1/6 ini, kita mempunyai harapan akan muncul mata dadu 2 sebanyak kali 60 sama dengan 10 kali. Walaupun dalam kejadian sebenarnya mungkin tidak tepat 10 kali. Namun, jika tiap mata dadu mempunyai kemungkinan yang sama untuk muncul, maka sudah tepat jika dikatakan bahwa frekuensi harapannya adalah bilangan 10. Dalam sejumlah percobaan, frekuensi harapan dari suatu kejadian sama dengan peluang kejadian tersebut dikalikan banyaknya percobaan. Jika A adalah suatu kejadian dalam ruang sampel S dan PA adalah peluang kejadian A dalam N kali percobaan, maka frekuensi harapan kejadian A dinotasikan F. A didefinisikan sebagai FA sama dengan PA kali N. Sekian dari saya. Baik, saya akan melanjutkan materi contoh ketiga. Contoh ketiga. 1 keping uang logam dilempar 30 kali. Tentukan peluang muncul gambar dan frekuensi harapannya. Jawabannya G sama dengan dalam kurung muncul gambar tutup kurung N dalam kurung G tutup kurung sama dengan 1. S sama dengan dalam kurung angka, koma, gambar tutup kurung N dalam kurung S tutup kurung sama dengan 2. Jadi P dalam kurung G tutup kurung sama dengan N dalam kurung G tutup kurung per N dalam kurung S tutup kurung sama dengan 1/2. F dalam kurung G tutup kurung sama dengan P dalam kurung G tutup kurung kali N sama dengan 1/2 kali 30 sama dengan 15 kali. Komplement. Kejadian bukan A dari ruang sampel S dinotasikan sebagai A dan disebut komplement dari A jika mempunyai A elemen dan S mempunyai N elemen, maka A mempunyai elemen, koma, maka P dalam kurung A tutup kurung N kurang A per N sama dengan 1 min A seper N sama dengan 1 kurang P dalam kurung A tutup kurung, atau bisa disimpulkan bahwa P dalam kurung A tutup kurung tambah P dalam kurung A derajat tutup kurung sama dengan 1. Sekian dan terima kasih.